Sementara itu banjir di Joyotakan, Kota Solo, Jawa Tengah Sabtu pagi mulai surut. Warga yang mengungsi pun mulai pulang ke rumah untuk membersihkan sisa banjir. Warga yang mengungsi di SD Negeri Joyotakan, Solo, Jawa Tengah mulai meninggalkan pengungsian. Banjir di wilayah Joyotakan Barat sudah surut sehingga memungkinkan warga untuk membersihkan rumah mereka. Sebelumnya tak kurang dari 800 orang mengungsi. Menurut warga, banjir kali ini terbilang cukup parah dan tidak terprediksi. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, Jumat siang meninjau lokasi terdampak banjir di Kelurahan Joyotakan. Wilayah ini, saudara, jadi lokasi terparah akibat luapan anak Sungai Bengawan Solo. Gibran meminta warga untuk pindah ke pengungsian yang sudah disiapkan. Gibran berkoordinasi dengan jajarannya menyiapkan pengungsian, dapur umum, serta fasilitas penunjang lainnya. Enggak, nanti kalau perlu dibukain tempat lain ya. Kalau bisa jangan di jalan ya. Mas yang di sebelah masih tergenang ya sana juga ya, ditunggu dulu ya. Mas banyak yang Mudah-mudahan nggak hujan. Mas ini banyak yang mengeluh untuk kapalnya kurang itu Mas. Oh gitu ya, nanti biar diurus BPBD ya. Untuk mengetahui kondisi terkini, saudara, kita sapa jurnalis Kompas TV Widi Nugraha di Solo, Jawa Tengah. Selamat siang, Widi. Apakah semua pengungsi sudah kembali ke rumah? Dan saudara, selamat siang. Hingga siang ini memang pengungsi yang ada di wilayah Joyotakan sudah mulai kembali ke rumah. Ada 4 titik pengungsian di wilayah Joyotakan dan mayoritas sudah mulai kembali ke rumah untuk membersihkan rumah dari sisa-sisa banjir seperti lumpur dan juga kotoran-kotoran. Namun memang masih ada wilayah yang tergenang seperti di RW 5 dan RW 6 Kelurahan Joyotakan, di mana ketinggian air masih bervariasi antara 50 hingga 80 cm. Ini tidak menghalangi warga untuk kembali pulang dan membersihkan sampah-sampah yang terbawa oleh banjir di sekitar lingkungan mereka. Walaupun masih ada air yang tergenang, namun sejumlah warga sudah mulai membersihkan rumah, terutama yang berada di sebelah barat, karena memang kondisinya lebih tinggi daripada pemukiman yang di sebelah timur. Dan sampai saat ini pun pengungsi yang bertahan di pengungsian juga masih ada, mayoritas adalah lansia dan anak-anak, karena mereka menunggu hingga banjir benar-benar surut dan tidak ada lagi debit air yang naik agar mereka tidak perlu bolak-balik dari tempat pengungsian untuk kembali ke rumah. Widi, ada potensi hujan masih terjadi di wilayah Jawa Tengah dan apa upaya yang akan dilakukan oleh Pemkot Solo untuk mencegah agar banjir tidak kembali terjadi? Ya, untuk potensi hujan masih mungkin terjadi di wilayah Jawa Tengah, khususnya di wilayah Solo Raya. Tapi sudah 2 hari ini tidak turun hujan lebat di kota Solo sendiri. Tapi di wilayah hulu seperti di Boyolali, Karanganyar, ataupun Klaten masih terjadi hujan lebat, di mana itu juga berpotensi untuk menambah debit air di anak Sungai Bengawan Solo yang menjadi penyebab banjir kali ini. Kemudian masih ada juga pembukaan spillway atau pintu air di Watu Gajah Mungkur yang juga airnya masuk ke Bengawan Solo sehingga membuat debit air Bengawan Solo masih siaga merah, sehingga anak-anak sungai yang ada di sekitarnya airnya tidak bisa masuk hingga kembali ke pemukiman. Pemerintah Kota Solo akan menambah jumlah pompa untuk memompa air dari anak sungai ataupun yang tergenang di permukiman agar tidak menjadi banjir seperti 2 hari kemarin. Pompa-pompa ini akan disiagakan di setiap titik di mana terjadi banjir dan juga terdapat pintu air ataupun rumah pompa. Kekuatannya akan ditambah, begitu pula dengan personel dari BPBD maupun dari tim SAR gabungan. Terima kasih. Ya, banjir mulai surut, pengungsi mulai kembali ke rumah dan juga pemerintah Kota Solo melakukan sejumlah upaya agar banjir tidak kembali terjadi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Widi Nugroho atas laporan Anda langsung dari Solo, Jawa Tengah.